atas ke posisi grand final. Nah itu dia nih ya, kalau memang masih ada kesempatan, ini bakal jadi revenge match yang cantik kalau memang Evo Saikan yang menang. Tapi ternyata kalau memang Yasbi yang menang, ini bakal jadi mimpi buruk karena Yasbi berhasil untuk membaca dan juga melakukan strategi yang lebih baik daripada Evo Saikan di Hero Esports 3.0. So we gonna see, karena mengingat Dreams juga saat ini menjadi pas pambrand, walaupun cakar-cakar gimana. Sakit banget, kebakar lagi, apakah bakal first blood terjadi? Dan ternyata tidak karena apinya sudah padam. Apinya padam ya. Oh tapi itu tipis banget sih dari Dreams dan juga Brans. Tapi kali ini Aran oke bakal coba untuk merusuk ke arah seorang Sutjujin dan first blood. Tumbang Aran yang di mana memang dari area bawahnya tadi Yasbi juga nggak berhasil untuk numbangin Dreams dan juga numbangin Brans. Jadi posisinya mau nggak mau Aran yang udah ngerusuk ke arah Orange ini bisa di pick off sama pemain-pemain dari Evo Saikan. Tuh. Jadi kayak nggak ada trade yang bisa terjadi dari Yasbi juga sih. Nah ini, dan karena Itu peran Soul Bloom ya dari Dreams ini yang benar-benar nempelin ke arah Beatrix terlebih dahulu supaya dia nggak di-gank. Mungkin pilihan dari Natalia saat ini bisa mengubah targetnya sih, dari tadinya mungkin ngincer kepala sekarang menjadi seorang scouter, yaitu memberikan informasi di mana lawan berada, karena Dreams di Phantom Execution ditembusin ke area Tara, tapi lihat Bransnya pakai mode runner, that's why dua tembakannya langsung nggak connect karena dia nggak siapin Wesker, ternyata dia cuma siapin Nibiru di sana. Oh iya, sementara kali ini ada pemain dari Evo Saikan yaitu Dreams yang mau tidak mau harus tumbang juga sih tadi di area bawah karena posisi dia udah di zoning ya sama pergerakan dari Joy dan juga Ki. Sementara kali ini satu sama untuk dari kedua belah tim. Dan Brans yang menurut aku memang harus di babysit banget sih sama Dreams. Karena ini posisinya Natalie yang memang rotasinya nggak berhenti-berhenti nih. Pasti. Dia bakal terus gerak satu map. Dan bahkan itu yang membuat Evo Saikan Bransnya agak ketar-ketir. Karena mau nggak mau ini posisi dari Dreams yang harus nge-babysit Bransnya di area bawah. Betul, makanya gimana caranya mereka mencoba untuk berjuang karena udah ada roda yang berputar dan dicuri sama Sutjujin dengan Retribution yang lebih on point daripada seorang Joy. Time pass of play mengincar ke arah Aran yang tidak bisa bertahan. Aran sudah 2 kali ter-take down. Ini akan menjadi marah bahaya tentunya yang dimana memang sebenarnya kita tahu ya Baxia ini kalau ketemu sama Esmeralda seneng banget. Tapi ternyata kali ini di area bawah Brans yang mulai digaruk-garuk oleh seorang Ki kali ini masih bisa untuk bertahan dari Bransnya. Lagi-lagi ya Brans yang harus sabar mainnya. Dia memang belum tumbang, tapi dengan dia recall balik ke arah laningnya, ini kemungkinan laningnya masih bisa dipegang sama DeepTZ. Tapi masalahnya, lagi-lagi, Ki bakal menjadi kunci penting untuk Yasbi di early-nya. Tapi kali ini Aran, oke, dia sudah mulai dipukul mundur, dipok aja oleh Psychots dan juga satu pemain yaitu adanya Sutjujin yang tadi melakukan rotasi ke area bawah. Betul, dan ini Brans kayaknya well farm banget. Meanwhile in the mid lane juga Sutjujinnya saat ini mencoba untuk diganggu-ganggu sama seorang Ki dan juga Roundel yang dari Sutjujinnya juga masih bisa survive. Walaupun dia belum dapetin point kill tapi udah dapetin 2 assist tuh bakal ngebantu banget supaya dia dapetin XP-nya, dia bakal unggul level, terlihat sekarang dia udah level 7. Jadi bakal lebih memudahkan dirinya untuk mendapatkan farming yang lebih baik lagi. Dan lihat, Ki sudah mulai bergerak, Sutjujinnya ketahuan di cakar-cakar Gimang, gak mau di follow up sama EVOS karena tahu damage mereka masih kurang besar. Iya. Dan kita akan melihat tentunya dari Dreams yang ini bakal kerja keras banget sih Dreams buat rotasi. Entah dia rotasi open map, terus rotasi ngejaga seorang Brans dan Ki. Sebisa mungkin kalau bisa ngejauhi dari Dreams itu akan lebih baik karena Dreams bakal selalu ngebuka Soul Bloom-nya untuk ngecek area bus. Nah itu dia tuh, supaya nantinya kalau ada Ki langsung kena efek dari Soul Bloom dan akhirnya Ki-nya ketahuan. Tapi ingat ya, ini kalau Ki-nya berhasil untuk pelan-pelan mainnya, gak kena Soul Bloom dari seorang Dreams, maka Ki bisa aja membawa perubahan yang cukup besar. Kayak misalnya kan, dan Ki hadir. Dan kau hadir. Merubah dan kau. Ini merubah segalanya mungkin lebih indah untuk Yasbi kalau dapetin momentum ya. Tapi jadi mimpi buruk kalau buat Evo Saikan nih kok. Nah itu dia, makanya gimana caranya supaya tidak bisa memberikan surprise karena Turtle ternyata yang jadi objektif yang berikutnya untuk Evo Saikan dengan cukup aman diamankan oleh Sutjujin. Meanwhile di area top lane juga dari Aran yang mencoba untuk nakal dan di area bottom lane Circle Eagle di pop up masih ada Blades of Order mencoba untuk dikejar lagi oleh seorang Sutjujin ke depan di TB-in lo Madram. Langsung menggunakan Tempest of Blades, bahkan ada Chaos Assault di sana tapi tidak berhasil untuk menumbangkan seorang Sutjujin karena di TB-in damage-nya. Meanwhile the top lane Psychots itu rodanya udah
udah auto bocor halus, jadi harus pulang dulu ngisi angin lagi di base. Iya, ini 3 pemain di atas, 3 pemain di bawah ya. Terlihat lebih kuat untuk EVOS Icon yang dimana memang sebenarnya dari Brands akan bisa memfollow up dengan cukup baik. Plus tadi Dreams bagus banget karena dia nahan damage turret sehingga membuat Sutsujin gak kena damage turretnya. Nah ini dia nih, sudah mulai ketahuan lagi di mana Kalkunnya kali ini sendirian. Untungnya masih ada Badfish yang di pop up sehingga movement speednya bertambah, masih ada sedikit lifesteal dan bisa menjaga jaraknya kembali. Tapi bakal digaruk ternyata sama seorang Ki. Harus mulai berhati-hati nih dari seorang Kalkun. Dia nggak boleh sembarangan nyebrang aja tuh. Betul. Nyebrang Tapi Sonong Boy polos gitu ya. iya, ini Ki itu seakan-akan lagi dia ngomong gitu, bukan ke Dreams ya, tapi ke Matilda hero-nya kan, soalnya cewek nih ya kan. Makanya jadi cewek jangan kegatelan, gua garuk lo gitu. Astaga. Galak dia emang Natalia nih. Biasanya Demennya ngelabrak orang. biasanya nggak tahu cewek ya, tapi ini nggak Kan soalnya emang ya maksudnya cowok jangan kegatelan, kayaknya itu gitu. istilah yang tidak umum gitu ya. Oke, dan tapi kali ini EVOS Icon mereka kelihatan banget sih respectnya permainan dengan Yasby ini ya, karena mereka tahu Yasby ini memang sengaja selalu dapetin momentum early-nya dan mereka memang lebih hati-hati dari EVOS Icon. Tapi kali ini Brands udah mulai ikut rotasi nih, tandanya turret di area bawah ini bisa ditinggal. Mungkin gak ditinggal terus-terusan, tapi setidaknya Brands udah bisa rotasi karena udah mulai fleksibel nih. Ya, dia mengambil Pergerakan outer dari mid lane Brands. juga kan, karena menjadi momen penting juga biar teman-teman EVOS Icon menang dari sisi mapping, dan itu membuat seorang Ki tidak akan terlalu nyaman untuk terlalu berkeliaran nih. Karena kan sekarang ini benar-benar kayak berkeliaran terus-terusan gitu loh, kayak seakan-akan benar-benar mencari orang yang lagi ngelamun langsung dikesurupan gitu ya, diserupin sama Ki. Dan ini ya Kalkun lewat sendirian, ayamnya mulai diserang-serang, dicakar-cakar Gimang. Meanwhile di bawah sana Psychots pun langsung mundur ke belakang mencari target berikutnya karena Aran udah lumayan cukup tebal, dia bisa menahan beberapa damage tadi dari Brands, Kalkun dan juga Psychots. Iya sebenarnya banget, tapi sementara itu kita akan melihat tentunya Turtle yang sudah mulai up nih kok. Di menit yang ke-7, Yasby sih mereka masih pede sih dengan early temponya mereka sih ya. Jadi mereka masih bisa untuk kayak ngepuk-ngepuk balik gitu loh pemain-pemain dari EVOS Icon. Jadi EVOS Icon kayaknya mereka harus mainin dari segi objektif terlebih dahulu. Sementara Tempest Soulblade bakal coba dibuka. Ki yang pergerakan coba untuk mengejar Sutsujin ini tidak berhasil, namun kali ini di area turtle-nya bakal coba dibuka wall manipulation dari Psychots menahan ke arah seorang Roundel di area belakangnya, tapi di area depan dari Joy akan sedikit dipisah divide, tapi Aran masih bisa ditumbangkan oleh seorang Brands dan Joy kali ini posisinya sangat amat tidak baik-baik saja. Joy bakal coba dikejar, Psychots langsung ditahan dan Brands one last hit ke arah seorang Joy. Gila itu namanya serangan aim dari Brands ya, tanpa menggunakan Rainer Sapati dia menembak ke arah hero Joy yang on point banget. Dan lihat Turtle dengan cukup aman diaman kalau Sutsujin, bahkan Ki yang terjebak saat ini adanya smoke bomb yang membuat beberapa physical attack miss, tapi ketika smoke bombnya berakhir diserang langsung oleh Mode Wesker. Nah ini nih momentum yang EVOS Icon akhirnya bisa dapetin. Kenapa? Ya karena mereka bisa tarik ulur tadi kan. Betul. Team fightnya sama Yasby. Mereka paksain semua resource skillnya ini keluar ke arah Brands. Tapi padahal posisinya mereka lupa. Mereka dari EVOS Icon ini punya Psychots yang bisa menghalau ke arah Roundel. Dengan adanya Baxia, menurut aku team fightnya ini bisa dipisahkan dengan cukup mudah oleh EVOS Icon. Ya kan, karena Psychots bakal fokus ke arah belakang, Roundelnya bakal coba dikejar. Pemain-pemain Yasby yang mau coba untuk numbangin Brands, mereka harus mikir 2 kali. Karena posisi Roundel ini akan sedikit terancam kok. Gak akan terlalu nyaman di arah belakangnya. Dan itu posisi yang akan dimaksimalkan sama Brands, dia bakal bebas tuh. Karena masalahnya Sutsujin ini kan mobilitasnya juga tinggi ya. Jadi dia kalau mau nge-backup EVOS Icon itu juga gampang banget. Itu dia. Karena kalau sampai di backup pun maka EVOS Icon-nya juga bakal mencoba untuk kayak tadi mau bilang kiting-nya ya Mo. Jadi kayak dimajuin lagi gitu. Betul. Tergantung sama resource dan juga jumlah darah yang dimiliki. Karena lihat saat ini juga dari seorang Brands ini kaya banget 7.500 mau goldnya dibandingkan gold lane lawan itu Lunox cuma 5.200. Dan Sutsujin itemnya juga udah sakit. Udah ada Windtalker, Berserker Fury dan dia mau bergerak ke Endless Battle. Ini anggapannya dari EVOS Icon mereka punya 2 hero yang bisa jaga positioning bagus ya. Kalkun sama Brands. Udah itu aja. Dan Yasby dan eSport mereka harus mikir 2 kali seperti yang Koko bilang, kalau team fight 5 lawan 5 ini
mungkin YSB akan sedikit sulit. Mereka harus ngepok, harus nyicil, nge-pick off satu persatu dulu sih. Nah, ini nih, sekarang, kayak gini nih. buset, darahnya penuh langsung 1/4, jadi 3/4 damage dari serangan normalnya Brans. Bahkan saat ini Aran yang menjadi target berikutnya langsung tidak bisa bertahan. Dan itu tadi Lancelotnya ternyata dihajar sama Setsujin di area bottom lane. Ini bakal membuka untuk Evo Saiken ngambil outer militar serta Lord yang sebentar lagi hadir di lane of down. Tapi lihat TZ, dia mulai masuk dengan Darkening dan Chaos Assault. Masih bisa memflicker untuk menghindari Tortoise Poison dari seorang ini. Tapi lihat, mulai tabrak lagi. Dimana Setsujin nembusin ke arah belakang. Dan akhirnya killing spree karena Roundel-nya berhasil ditumbangkan. Sedangkan Ki langsung mode cemas kau dek. Back. Tidak bakal bisa bertahan. 4 hero-nya Evo. Gila, ini Setsujin sih kelas banget sih. Di level, di menit 10 dia udah level 15. Berbanding 3 level dibandingkan sama Joy. Joy yang lagi nyebrang aja, itu dipotong, digunting sama si Setsujin. Biar nggak bisa nge-cover dan bahkan join team fight bareng sama Yasbi. Nah, betul. Dengan satu momentum tadi yang EVOS Icon menang di area turtle bawah, itu udah balikin keadaan, bukan balikin keadaan, bahkan bisa dibilang mendominasi buat EVOS Icon. Nah itu dia nih, tapi kan pertanyaannya adalah apakah EVOS Icon berhasil untuk nahanin temponya Mo? Karena nanti kalau sampai terlalu terburu-buru seperti yang game ketika lawan Aura Blaze, itu yang ada malah mereka bakal di pick off. Kayak sekarang ini posisinya kan agak jauh nih, Setsujin di arah top lane. Mereka juga bergeraknya tadi bertiga di mid lane. Itu sebenarnya agak bahaya kalau memang mau di-commit sama YSB Esports sih. Tapi memang mengingat goldnya juga lumayan cukup jauh ya, beda 7.000 di menit yang 11. YSB harus benar-benar all out kalau memang mereka berhasil untuk pick up 1 dan mundur dulu. Kayak reset lagi, cari lagi momentum baru. Iya betul, tapi Lord kali ini udah mulai masuk nih kok ke area bawah. Blade of Despair di tangan Setsujin. Ini bakal menambah physical damage tentunya untuk seorang Setsujin. Sementara Lord yang masih bisa ditahan oleh YSB kali ini membuat EVOS Icon mereka bisa dapetin turret di area mid dan bahkan di area atasnya juga masih bisa di-clear tadi oleh pemain-pemain dari EVOS Icon. Tuh, tapi ini ya udah nggak ada inner dan juga outer turret yang tersisa bagi YSB Esports. Maka dari seorang Ki ini udah bakal dibuat nggak nyaman Mo. Untuk bisa bergentayangan muter-muter. Karena mengingat kalau sampai dia terlalu ada di depan itu bakal terlalu jauh. Dan EVOS Icon saat ini juga bergeraknya secara bersama terus-menerus. Lihat, Brans, Kalkun, dan Dreams ini udah kayak paket hemat buy one get 3. Buy one get 3 karena posisinya juga mereka udah pegang turretnya banyak banget. 6 turret dipegang EVOS Icon dan inhibitor turret yang tersisa untuk YSB Sport. Ini bahaya sih kalau YSB bakal keculik-keculik lagi nih. Posisi dari Brans bagus banget. Dia ngelihat ada satu pemain yang mau coba untuk nangkap dia langsung repositioning loh kok. Betul. Dia benar-benar cari posisi yang aman dan teman-temannya udah bisa nge-cover dia, baru dia kasih damage. Tapi kalau misalnya dia merasa kayak posisi dia kurang aman, dia bakal repositioning terus sampai akhirnya dia dapat momentumnya untuk balikin keadaan. Again karena memang dia kan bukan hero yang bisa dibilang tuh sustain ya Mo. Jadi kayak kalau sampai keculik itu bakal bahaya banget bagi dirinya gitu. Dan lihat bahkan dari EVOS Icon nggak mau terlalu terburu-buru, mereka pun langsung aja melakukan freeze lane supaya YSB Sports ini keluar dari strategi kura-kuranya, keluar dari tempurungnya dulu dan nanti mungkin bakal ada yang bisa di pick off sama EVOS Icon. Gila, kaya banget 10.500 Brans. Bahkan 11.800 speed. Iya. Full item tuh dikit lagi karena dia udah ada Ares Belt menuju ke Immortal Shield. Iya, harusnya immortality ya. Tapi kali ini, bakal coba di-poke begitu dari Deviant Sword ke arah seorang Roundel. Dan bahkan ternyata dari TZ juga dipukul mundur kali ini. Dengan satu buah Sanguine Claw mengelahap ke arah 2 pemain. Dan bahkan Joey pun tidak mampu untuk menahan damage-nya. Tapi kali ini Ki terculik sendirian dia di area mid. Tadi dia mau nge-zoning ke belakang. Dia mau ngincar Setsujin darahnya tadi low. Tapi again itu 5 hero sih kalau menurut Kolius. Agak sedikit bahaya ya, terutama Lord bakal mau spawn dan peran Setsujin itu bagus banget ketika memang nanti EVOS Icon-nya fokus sama Lord terus Yasmin-nya datang nih. Mereka kan fokusnya berarti kebagi dong, Yasmin sama Lord. Nah Setsujin tinggal ngeliat nih antara Brans dan juga Kalkun yang memang lagi free position. Betul, dan posisinya Setsujin kan punya purple ya, jadi dia masih punya energi yang cukup buat mundur sih, buat Vince Poise gitu kan. Iya sayang. Masalahnya kayaknya ngambil resiko banyak, terlalu besar sih. Dia level 11 dibandingkan sama Setsujin yang level 15 dia nggak bisa one last hit lagi karena Setsujin sekarang. Jadinya free Lord kan sekarang. Tapi it's okay dari Yasmin juga. Mereka harus gimana caranya melakukan defensif ya. Karena dengan adanya Lancelot mungkin wave-nya bakal lumayan cukup cepat untuk di-clear. Tapi again Lancelot bakal ngorbanin beberapa resource skill dan di lini belakang Roundel. Dia pakai langsung di manipulation di pop up tapi tidak bisa bertahan karena double kill, monster kill juga didapatkan oleh seorang Brans karena arannya tumbang. Apakah ini bakal menjadi akhir bagi YSB Sports di game yang pertama kita? Iya, karena arannya nggak bisa jadi samsak lagi kok sekarang. Udah ketinggalan itemnya terlalu jauh. 0-5-0 skornya Aran. Yes, 0-5-0 dia 5 kali tumbang di 14 menit kita yang pertama. Berarti dia setidaknya berapa menit tuh tumbang tuh?
lama banget sih, kayak udah lebih dari 2 menit untuk Dia nggak bisa tiap kali 2-3 menit dia pasti tumbang. Dan kali ini Joey pun harus hilang begitu saja. Ini akan sedikit sulit untuk Yasbi Sport di mana EVOS Icon. Mereka udah mulai masuk ke area base-nya Yasbi. 3 pemain yang harus mempertahankan base-nya, tapi kali ini bakal berfokus terhadap base turret dan EVOS Icon. Mereka berhasil untuk memenangkan game pertama mereka 1-0 sementara. Betul, karena again ya, ini termasuk game yang cukup rapi dari EVOS Icon. Dan memang seperti yang Kaulis mention sebelumnya, Yasbi again dari segi